Halo guys, ketemu lagi di channel Fire Studio. Channel berbagi desain rumah dengan beragam konsep eksterior dan interior yang menarik. Sebelumnya, kami segenap tim Fire Studio mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga tahun ini kita tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Pada video kali ini kita akan mereview desain rumah klien kami yang berasal dari Kota Nabire, Papua Barat dengan ukuran lahan 7 x 30 meter. Sebelum kita lihat review rumahnya, buat kalian yang mau desain dan masih bingung kira-kira gimana gambaran rumah idaman kalian nanti, kalian boleh banget nih hubungin kita via WhatsApp atau Instagram kami. Karena dengan menggunakan layanan desain kami, tidak hanya mendapatkan desain yang sesuai dengan keinginan kalian, tetapi juga mendapatkan bonus berupa visualisasi interior seperti video ini. Nah, kembali lagi ke review rumah ini ya. Request klien kami kali ini cukup sederhana. Karena ukuran lahannya cukup panjang, klien kami ingin rumahnya tidak dibuat full agar tidak over budget tapi tetap terlihat megah dan elegan. Untuk memaksimalkan budget klien kami agar tidak over, kita sarankan untuk area carport dibuat cukup lebar agar rumah tetap terlihat besar dan kita tambahkan taman di sisi kiri serta belakang rumah. Kalau begitu, yuk langsung kita review dari fasad depan. Pada fasad lantai 2 rumah diberikan satu balkon dengan dinding berbentuk arch dan railing balkon dengan material besi tempa. Di kedua sisi balkon diaplikasikan bukaan jendela yang mengarah ke area baca dan area dapur kering lantai 2. Dan di setiap sisi dinding tidak lupa kita aplikasikan list profil sebagai ciri khas rumah klasik. Pada atap rumah diaplikasikan konsep atas limas dengan material genteng beton flat. Pada fasad lantai 1 diberikan 3 pilar beton sebagai aksen fasad dengan perpaduan cat putih dan abu-abu tua di sisi bawahnya. Di fasad depan ini diaplikasikan juga pagar besi tempa dengan beberapa bentuk ornamen di tengahnya. Dan tepat di sebelah pagar terdapat tembok dengan dekorasi wall molding dan granit motif marmer di tengahnya. Yuk kita masuk ke area carport. Carport ini didesain cukup luas agar muat untuk 4 unit mobil. Pada lantai diaplikasikan paving block persegi, sedangkan pada dinding diaplikasikan perpaduan wall molding dan granit motif marmer. Di salah satu sisi dinding terdapat 2 bukaan jendela yang mengarah ke sisi dalam rumah. Di depan dan samping carport diberikan pula planter box untuk dekorasi tanaman hias. Di area carport ini juga diaplikasikan kanopi beton yang dikombinasikan besi hollow dan tempered glass agar cahaya tetap bisa masuk ke area carport. Untuk area entry house dibuat sedikit lebih tinggi dari area carport. Di area ini terdapat 2 pintu masuk. Satu menuju teras samping dan satunya lagi langsung masuk ke dalam rumah. Saat masuk, kita akan langsung melihat area foyer dilengkapi dengan rak kabinet terbuka sebagai penyimpanan buku dan beberapa dekorasi ruangan. Dan tepat di samping foyer terdapat pula kamar tamu. Kamar ini dilengkapi dengan satu tempat tidur, satu lemari pakaian, dan satu TV gantung. Pada dinding kamar dikombinasikan cat berwarna putih dan smoke brown.
Meskipun kamar ini cuma untuk tamu, tidak lupa kita aplikasikan jendela agar suasana kamar lebih nyaman dan tetap ada perputaran udara di dalam kamar. Next, kita ke ruang keluarga. Ruangan keluarga ini dibuat menyatu dengan ruang makan dan dapur agar ruangan terasa lebih luas. Selain itu, pada bagian atasnya dibuat terbuka, jadi kita bisa melihat langsung ke beberapa area di lantai 2 rumah. Tidak lupa kita tambahkan satu lampu gantung kristal yang menambah kesan mewah dan megah pada interior rumah. Untuk ruang keluarga dilengkapi pula dengan 2 single sofa, 1 sofa besar, 1 meja tamu, dan 1 TV gantung. Pada dinding TV gantung diaplikasikan wall molding dengan tambahan wallpaper motif dan lampu LED pada bagian tengahnya. Di kedua sisi TV juga ditambahkan masing-masing 1 lampu dinding dan kredenza gantung sebagai tempat penyimpanan barang. Di area dapur dan ruang makan didominasi dengan kombinasi warna monokrom dan material granit marmer. Di kedua sisi meja makan diberikan masing-masing 3 kursi berwarna coklat. Dan untuk area dapur dibuat full kitchen set berwarna abu-abu muda dan putih. Kitchen set ini dibuat dengan warna cerah agar terlihat lebih clean karena berada di area focal point rumah. Yuk ke area teras rumah. Area ini dilengkapi dengan 4 kursi santai dan 1 meja kecil di tengahnya. Area teras ini dibagi menjadi 2 bagian, satu dibuat full tertutup dan satunya dibuat semi terbuka. Pada dinding dibuat sama dengan dinding bagian dalam rumah dan diaplikasikan juga pintu yang mengarah langsung ke area entry house. Pada teras satunya, atau kita sebut saja taman samping, diberikan tambahan planter box yang membantu udara di dalam rumah agar tetap segar. Pada dindingnya, dikombinasikan perpaduan wallpaper dan teknik semen cetak yang menambah kesan klasik di dalam rumah. Sedangkan pada lantai diaplikasikan decking kayu ulin dan kerikil batu alam. Next, kita ke area laundry. Area laundry berada tepat di depan toilet sharing lantai 1. Jadi, area ini hanya diperuntukkan untuk mencuci saja dan dilengkapi dengan 1 mesin cuci, 1 sink, dan 1 cermin dinding. Di depannya terdapat toilet sharing lantai 1. Toilet ini dilengkapi dengan shower dan 1 kloset duduk. Pada dinding dikombinasikan perpaduan keramik persegi dan dinding semen exposed. Yuk kita ke taman belakang. Taman belakang ini dilengkapi dengan kursi yang dibuat memanjang dan planter box sebagai sandaran kursi. Taman ini dibuat agar kamar di lantai 1 dan 2 tetap mendapat bukaan untuk udara segar. Pada dinding taman didekorasi dengan wall molding berbentuk arch dan keramik batu alam di tengahnya. Taman belakang ini juga bisa diakses dari kamar tidur utama di lantai 1. Yuk kita ke kamar tidur utama.
Kamar ini dilengkapi dengan satu queen bed, satu lemari pakaian, TV gantung, dan satu kamar mandi dalam. Interior kamar didominasi dengan penggunaan warna abu-abu, coklat kayu, dan putih. Satu sisi dinding diaplikasikan wall panel kisi kayu dan wall panel HPL motif marble. Dan juga kabinet penyimpanan di sisi kiri dan bawahnya. Dari kamar utama ini, kita bisa melihat ke area taman samping dan juga akses masuk ke taman belakang. Yuk kita intip toilet dalam kamar ini. Hampir sama dengan toilet sebelumnya, toilet ini dilengkapi dengan shower dan satu kloset duduk. Pada dinding dikombinasikan perpaduan keramik persegi dan dinding semen exposed. Dan juga diberikan partisi kaca sebagai pemisah area basah dan kering. Yuk kita naik ke lantai 2. Sebelum naik, di sisi kanan dan bawah tangga, kita manfaatkan sebagai gudang penyimpanan agar barang yang tidak digunakan tidak berserakan di dalam rumah. Untuk tangga, diaplikasikan keramik motif marble pada pijakan anak tangga dan pada railing diaplikasikan besi hollow yang dicat senada. Agar dinding tidak terlalu kosong, diaplikasikan dekorasi wall molding yang mempercantik area tangga. Next, yuk kita ke kamar anak pertama. Kamar ini dilengkapi dengan satu tempat tidur dan satu lemari pakaian. Pada backdrop tempat tidur diaplikasikan wall panel berwarna putih dan wall mirror di sisi kanannya. Di kedua sisi tempat tidur diberikan bedside table gantung dan satu rak kabinet di sisi kiri kamar. Kamar ini memiliki dua bukaan jendela. Satu mengarah ke taman samping dan satunya lagi mengarah ke taman belakang dan tempat penyimpanan toren air. Yuk kita ke kamar anak selanjutnya. Kamar ini dilengkapi dengan satu tempat tidur, satu lemari pakaian, satu bedside table, dan satu TV gantung. Berbeda dengan kamar sebelumnya, interior kamar ini dibuat sederhana agar lebih terlihat simpel dan elegan. Di kedua sisi dinding didekorasi dengan perpaduan wall panel fabrik dan wall molding yang dicat senada dengan dinding. Kamar ini hanya memiliki satu bukaan jendela yang mengarah ke taman belakang rumah. Di sebelah kamar terdapat toilet sharing lantai 2. Toilet ini dilengkapi dengan satu kloset duduk, satu shower dan dinding partisi kaca yang memisahkan area kering dan basah. Pada dinding area kering diaplikasikan wall panel HPL tahan air berwarna krem dan untuk area basah diaplikasikan mozaik tile persegi. Selanjutnya, yuk kita ke area baca sekaligus area santai lantai 2. Area baca terletak tepat di depan void rumah yang menambah kesan ruangan menjadi lebih lapang, mewah, dan tenang. Area ini dilengkapi dengan satu kursi santai dan dua lemari buku yang berdampingan. Kalau ingin sandar sambil membaca buku, kita bisa duduk di kursi sampingnya, yaitu area living lantai 2. Area living lantai 2 dilengkapi dengan dua sofa memanjang dan satu meja tamu di tengahnya.
Area ini sangat cocok untuk digunakan membaca buku atau hanya ingin sekedar bersantai saja. Karena terdapat jendela yang menghadap langsung ke sisi depan rumah yang menambah suasana ruangan terasa lebih hangat. Di depannya terdapat dapur bersih. Dapur ini dilengkapi dengan kitchen set dan beberapa kabinet penyimpanan makanan kering. Ditambahkan juga kitchen island dengan perpaduan material top table granit motif marmer dan kayu jati di bawahnya. Tidak lupa kita tambahkan satu lampu gantung dan dua kursi stool bar di depan kitchen island. Yuk kita ke area terakhir rumah, yaitu balkon depan. Karena konsep rumah ini klasik, jadi pada area balkon kita desain berbentuk arch dengan aksen list profil di sisi depannya. Tidak lupa kita aplikasikan railing balkon motif dengan material besi tempa dan dua lampu gantung sebagai pemanis balkon. Nah guys, gimana desain rumah kali ini? Kalian suka nggak? Kalau kalian suka dan mau desain rumah seperti di video ini, kalian boleh langsung menghubungi kita di Instagram atau WhatsApp yang ada di pojok bawah video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di berbagi desain rumah selanjutnya di channel Fire Studio. Jangan lupa untuk terus bantu kami dengan like, share, dan subscribe channel Fire Studio. Sampai jumpa!